Oke, selamat siang. Sekarang saya akan sharing bagaimana sih kita mencari essential factor. Umumnya, essential factor kalau kita mau cari, berarti kita mesti mengerti dulu konteksnya, ya. Nah, mungkin dalam hal ini adalah saya ambil salah satu contoh artikel mengenai supply chains. Apabila kita berbicara mengenai supply chains, maka kita akan berbicara tentang dari customer, pengiriman, distribution gitu ya. Nah, itu yang akan dibahas. Nah, dari sini kita akan lihat. Kita pertama membaca adalah abstraknya. Nah, kita lihat ya. The world has been plagued by unforeseen threat to public health by appearance of COVID-19, which has impact the world economy ya. Nah, kalau kita lihat dia udah menyebutkan nih ada dampaknya terhadap ekonomi ya. Dampak dari COVID itu ada pengaruh terhadap ekonomi, tapi apakah ada hubungannya? Nah, kita lihat di sini dari sisi dampak dia ternyata menyebutkan dampak ekonomi dan worldwide supply chains ya. Nah, ini jelas-jelas dia sebutkan bahwa ada dampak ya, dampak terhadap supply chains. Ya, kata-kata dampak ini berarti kita bisa ambil gitu ya, salah satunya gitu. Kita ambil, kita pilihin dulu aja gitu ya. The unexpected pandemic quickly spread across the world and so on. At the start COVID-19, several countries adopt social distancing and lockdown issue virus ya. Terus kita baca di sini discriminator aspect has negative influence on human health ya. Nah, di sini disebut nih ada beberapa hal ya. Ada health ya, ada kata-kata health, berarti karena kita ngomongin pandemi berarti ada faktor health atau kesehatan ya. Lalu juga ada standard living. Nah, ini yang menjadi faktor-faktor yang bisa kita ambil gitu loh ya, dalam hal supply chains ya, ya, karena hal ini kita ngomongnya supply chains, balik lagi kalau dilihat topik dia akan food ya, supply chain food pada saat pandemi COVID. Nah, akhirnya ditemukan di sini kan bahwa disebutkan udah jelas ya dampaknya ada ya, terus juga masalah health, kesehatan ya, health ya, standard living. Nah, itu jadi isu juga ya di dalam terus juga ada masalah ekonomi ya, dia bisa berdampak terhadap ekonomi. Apalagi yang kita lihat ya, di sini one of the largest significant sector of any economy from the field to the customer ya. There's currently substantial concern bla bla bla. Kita lihat di sini delivery. Nah, di sini dibilangin ya, ada beberapa concern ya. Ini jelas-jelas disebut ini concern regarding food production, manufacturing, delivery, dan ya, berarti dia di sini ada bilang nih, ada masalah production, ada masalah manufacturing dan delivery process dan consumption. Nah, ini adalah aspek-aspek yang penting karena di sini disebut nih concern. Ya, concern regarding dari production. Berarti ya ini kita mesti sebutin gitu ya. Variasi di dalam consumer demand. Disebutin tuh variasi. Berarti itu juga menjadi faktor penting di dalam kalau kita ngomong food manufacturing industry. Ya. Nah, di sini juga ada dibilang trading regulation juga menjadi hal yang penting. Financial stress ya. Nah, ini juga kita ini ketemu nih banyak hal nih ya. Nah, ini ketemu dan ini kita kita catat bahwa ini adalah hal-hal yang penting yang disebutkan di dalam paper ini ya. Kurang lebih begitu. Intinya adalah kita memahami tema atau faktor yang kita tema atau topik yang kita dalami. Jadi kita harus mengerti. Nah, di sana baru kita bisa menemukan faktor apa aja yang penting gitu ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.